Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Marta Milenia, mahasiswa semester 3 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab dan Najwa Shihab untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi interpersonal dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi pesan antara komunikator dengan komunikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi interpersonal terjadi untuk memenuhi 3 kebutuhan dasar. Pertama, afeksi, keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang, saling membutuhkan, serta saling memerlukan. Kedua, inklusif, keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Dan yang terakhir, kontrol, kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal terjadi untuk mencapai tujuan utama, yaitu mendapat feedback pada pesan yang disampaikan oleh individu satu dan individu lainnya. Bila individu yang saling berinteraksi ini masing-masing memahami satu sama lain, maka komunikasi interpersonal dapat berjalan secara efektif. Agar lebih memahami makna dari komunikasi interpersonal, marilah kita perhatikan cuplikan dialog singkat dari Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab bersama putrinya, Najwa Shihab, berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Saya Najwa, sudah sama Abi Quraish Shihab. Abi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Abiku? Alhamdulillah. Terima kasih, Abi, sudah mau kita ganggu lagi di Shihab dan Shihab. Apalagi ini topiknya hajat hidup orang banyak, Abi. Kita bahas soal jodoh. Dan ketika pertama kali teman-teman narasi posting soal topik ini, itu ramai sekali, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk sampai ribuan. Rasa-rasanya ini topik yang, salah satu topik yang paling banyak memancing pertanyaan atau komentar dari teman-teman netizen. Jodoh itu selalu menarik untuk dibahas. Oh iya, bahasan sejak remaja sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Ada pertanyaan di Instagram, Abi. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi, bagaimana cara mengetahui orang yang menjadi jodoh kita? Apakah jodoh itu selalu dikaitkan dengan kemudahan dalam proses menuju pernikahan? Bagaimana jika proses menuju pernikahannya itu sulit? Apakah itu bukan jodoh kita? Jodoh yang diusahakan bisa jadi mudah, bisa jadi sulit, ya kan? Bisa jadi tanpa kita usaha dia datang. Sama dengan rezeki, jodoh itu salah satu bagian dari rezeki. Nah, Anda harus usahakan. Bisa jadi usaha itu mudah, bisa jadi usaha itu sulit. Apa yang dinamai rezeki adalah apa yang Anda peroleh dan dapat manfaatkan. Jodoh juga begitu. Kalau cerita Abi cuma 2 hari ketemu ibumu. Jodoh. Ketemu 31 Desember, menikah 2 Februari. Hanya 1 bulan. Mudah. Tapi sebelumnya berusaha selalu mentok. Jadi harus diupayakan, jangan kaitkan sulit dan mudahnya jodoh dengan kebahagiaan atau tidak bahagianya seseorang. Oke, ini pertanyaan dari Irwans Ita. Assalamualaikum Mbak Nana, waalaikumsalam. Saya mau tanya, adakah doa, zikir atau amalan tertentu agar mempercepat juga atau mempermudah datangnya jodoh? Oh, prinsipnya doa. Ada doa-doa yang diajarkan dalam konteks ini, salah satu di antaranya itu, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, anak keturunan yang menjadi buah mata kami. Itu salah satu doa, sering-seringlah membaca itu doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyat. Itu di akhir.
Telah kita saksikan bersama dialog singkat pada vlog Syihab dan Syihab, di mana analisis komunikasi interpersonalnya menurut saya telah menerapkan ciri-ciri, prinsip, dan syarat kompeten dalam berkomunikasi. Bahasa yang disampaikan menciptakan makna sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar, tetapi tetap pada etika yang ada dan feedback yang diharapkan tercapai. Dari pertanyaan-pertanyaan netizen kepada Profesor Quraisy Shihab yang dipaparkan oleh Najwa Shihab, hal ini menunjukkan adanya teori open self, di mana Profesor Quraisy Shihab membuka diri bagi siapapun yang ingin bertanya dan langsung dijawab oleh beliau. Selain itu terdapat juga teori self-disclosure, di mana dalam berkomunikasi mengembangkan pemahaman mengenai diri menjadi bagian dari proses komunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, pada cuplikan video tersebut, beliau menceritakan pengalaman pertamanya bertemu sang istri. Pada intinya, self-disclosure sebagai komunikasi yang memberikan makna tersendiri dan punya arti khusus dalam kehidupan seseorang atau lebih dikenal sebagai curhat. Selama percakapan berlangsung, dapat kita lihat adanya komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh kedua individu seperti menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, serta cara berbicara seperti intonasi, artikulasi, kualitas suara, dan gaya emosi. Terakhir, adanya confident, di mana Profesor Quraisy Shihab percaya diri dalam menjawab segala hal, baik yang ditanyakan oleh netizen dan Najwa Shihab. Tanpa percaya diri, kita ketahui tidak akan berlangsung dengan baik komunikasi interpersonal yang terjadi. Demikianlah analisis komunikasi interpersonal antara Profesor Quraisy Shihab dan Najwa Shihab. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi interpersonal yang telah memberikan arahan dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir semester mengenai komunikasi interpersonal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.